Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, yang mana pada malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, kita akan membahas masalah salat. Sebenarnya pembahasan bab taharah itu sudah selesai, Pak. Sisa satu sebenarnya, yaitu tentang masalah haid dan nifas. Ya, ini tapi berhubungan berkaitan dengan masalah ibu-ibu ini ya, masalah haid dan nifas. Satu pembahasan lagi, tapi tidak mengapa kita pending saya dulu ini. Kita langsung masuk ke bab sholat. Ya, jamaah sekalian. Jadi sebenarnya kita sudah mempelajari satu atau dua syarat sahnya sholat. Jadi ada yang dinamakan syarat sahnya sholat. Ya, kita sudah pelajari dua di bab toharoh. Yaitu apa? Suci dari hadas dan suci dari najis. Itu sudah tuntas di bab toharoh. Ya begitu kalau kajian fikih itu bab toharoh itu membahas dua, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ya, saya kurang tahu berapa pertemuan itu, Pak. Ya, saya kurang tahu berapa pertemuan itu sudah tuntas. Tinggal satu bab haid dan nifas. Ini berkaitan dengan ibu-ibu karena penting juga. Tapi karena Pak Ketua minta sholat, ya kita langsung saja pending saya dulu masalah yang tidak ada waktu kita. Baik, sekarang yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Ya, masuknya. Saya belum berbicara tentang tata cara sholat. Ya, ini kan ada beberapa pertemuan ya sebelum masuk bulan puasa. Saya hanya berbicara tentang syarat-syarat sahnya sholat dulu. Ya, nanti kita akan berbicara tentang tata cara sholat. Ya, karena pembahasan sholat itu bukan cuma satu kali, ya, tapi beberapa kali. Ya, jadi yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Meskipun kita sudah bersuci dari hadas, bersuci dari najis, kalau kita sholat belum masuk waktunya tidak sah. Jadi ada waktu-waktunya. Ya, siapa yang menentukan? Rasulullah. Tentu mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi. Iya, jadi masalah waktu itu sudah ketentuan ilahiyah. Iya, sudah ketentuan dari Allah melalui perantara nabinya. Jadi syarat sahnya sholat yang ketiga adalah masuknya waktu. Artinya, kalau belum masuk waktunya jangan sholat. Tidak sah itu. Tidak sah. Atau sholat sudah habis waktunya. Dasar juga. Jadi ada waktunya, ada range waktunya, interval waktu itu ada. Ini ada hadisnya. Ya. Sholat zuhur itu dari mana? Dari mana ke mana, ya. Kalau sekarang kan sudah ada jam ya. Ya, dulu kan di zaman Nabi kan ada jam. Di zaman-zaman dahulu kan ada jam, Pak. Ya. Sekarang sudah ada jam, sudah gampang kita, tidak perlu lagi kita perhatikan bagaimana matahari posisinya, ya, bagaimana posisinya di malam hari, bulan misalnya dan seterusnya, tidak perlu lagi. Ya, jamaah sekalian, ini secara singkat saja, ya,
jamaah. Jadi Jibril pernah, kalau saya membacakan hadisnya, Jibril pernah mengimami Nabi sholat. Jibril pas selama 2 hari. Di sini disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang sahih. Ya, jamaah sekalian. Intinya Jibril sholat zuhur di hari pertama. Ya, sholat zuhur di hari pertama. Jibril yang sebagai imam, Nabi sebagai makmumnya. Ya, Jibril sholat di hari pertama itu dengan di hari kedua berbeda. Sholat zuhur dan sholat zuhur di hari pertama dan sholat zuhur di hari kedua itu berbeda. Perbedaan inilah yang dinamakan interval waktu. Bolehnya kita sholat. Contoh seperti zuhur. Ya, itu ketika sholat zuhur, malaikat Jibril itu pada hari pertama, ya sholat bersama Nabi ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ya, bukan matahari pas di kepala kita, tapi tergelincir ke arah barat, kemudian ada bayang-bayang, muncul bayang-bayang di arah timur. Ini barat ya. Ya, ini barat. Ya, ini barat. Jadi matahari itu ke arah ke sana. Dari atas kepala kita condong sedikit ke barat. Nah, itulah mulai masuknya waktu sholat zuhur. Iya. Kalau kita sekarang jam berapa Pak zuhurnya sini Pak? Jam 12? Jam 12.11, terkadang juga jam 12 ya. Terkadang juga jam 12 kurang ya. Tapi tidak pernah kita zuhur jam 1, tidak pernah ya. Paling jam 12 kurang 10, jam 12 pas, jam 12 lewat sedikit ya. Di Indonesia pernah kita sholat zuhur jam 1 Pak? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Bahkan cuma sekitar segitu saja. Ya, perbedaannya cuma 5 menit, 10 menit. Ya. Kemudian di hari kedua itu Jibril sholat bersama Nabi. Ya, sholat zuhurnya itu bukan matahari condong sedikit ke arah barat, tetapi Jibril sholat zuhur di hari kedua ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Ya, artinya ketika kita tancapkan benda di bawah terik matahari di bumi di luar sana, ya maka ini anggaplah ini berapa senti ini, ya maka bayangannya itu ke arah timur sana, ya misalnya anggaplah ini sebenarnya 20 cm, maka bayangannya itu ke timur 20 cm juga begini. Nah, ketika bayangan sudah sampai di sini, berarti disitulah Jibril baru melaksanakan sholat zuhur bersama Nabi di hari kedua. Berarti menunjukkan, bahkan Jibril mengatakan, ya Muhammadu as-sholatu ma baina hadainil waqtain. Wahai Muhammad, sholat zuhur itu dan sholat yang lainnya antara ini, waktu ini dan waktu ini. Jadi Jibril yang menyampaikan kepada Nabi antara waktu hari pertama dengan hari yang kedua. Berarti sholat zuhur itu dimulai ketika matahari condong ke arah barat sedikit, ya ada timbul bayangan sedikit ke arah timur, sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya. Ya, kalau kita sekarang jam berapa berakhir sholat zuhur Pak? Jam 3:15:37 asar. Iya, asar 15:37, berarti 15:36 lewat sedikit itulah berakhirnya waktu sholat zuhur. Iya, jadi ada interval waktunya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian waktu sholat asar. Ya, waktu sholat asar itu jamaah sekalian kapan? Yaitu Jibril juga sholat asar di hari pertama bersama Nabi, yaitu ketika bayangan benda di hari pertama ya, bayangan benda sama dengan bendanya, pas bersamaan dengan berakhirnya sholat zuhur. Disitulah juga Jibril di hari yang pertama itu melaksanakan sholat asar. Ketika di hari yang kedua sholat Jibril sholat bersama Nabi sholat asar ketika
bayangan benda 2 kali lebih panjang daripada bendanya. Sekali lagi, Jibril sholat bersama Nabi di hari yang kedua sholat asar, ketika bayangan benda 2 kali lipat panjangnya dari bendanya. Yang tadi misalnya kita tancap misalnya kayu di tanah, ya, di siang hari itu, ketika sudah 2 kali lipat ini panjangnya, anggaplah 30 cm, berarti sudah 60 cm. Nah, 60 cm itulah maka Jibril melakukan sholat asar di hari yang kedua. Di hari yang pertama ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Sekarang saya mau tanya, sholat asar jam berapa? Berarti jam 15.37 Pak ya? Ya, 15.37. Sekarang saya mau tanya, jam berapa berakhir sholat asar? Banyak yang salah. Ya, ada nanti orang mau sholat asar nanti mau menjelang maghrib sholat asar, itu salah itu. Iya. Jibril sholat asar tidak begitu. Bayangan benda sama dengan bendanya, dua kali lipat daripada bendanya itu. Ya, anggaplah maghrib jam berapa sekarang Pak? Jam 3. Ya. Jam 6:23. Jam 6:23. Jam 6:23. Iya. Jam 6:23. Iya, kan selama ini kita punya pikiran yang penting saya bisa sholat maghrib jam 6:15 ya. Karena kan belum di maghrib. Iya, jam 6 lewat kan belum di maghrib kan jam 6:23, masih ada sekitar 10 menit. Ini sudah salah ini. Iya. Karena kalau kita mengukur bayangan benda itu 2 kali lipat panjang daripada bendanya, itu kurang lebih jam 5:30 Pak. Itu sudah berakhir waktu sholat asar. Karena Jibril sholat asar bersama Nabi bukan ketika nanti berakhir mau mendekati maghrib, sebagaimana sholat zuhur. Sholat zuhur itu sama dengan waktu sholat asar, awal sholat asar. Ya, sebagaimana yang saya bacakan tadi, hadis Jibril tadi itu. Jamaah sekalian. Atau ada hadis lain, ada hadis Nabi, ya. Atau matahari itu belum menguning. Itulah kalau sudah matahari, kita lihat matahari Pak. Kalau kita matahari, ini kan matahari kan terbit di barat ya, terbenam di barat kan, dari timur terbit, berputar-putar sampai ke barat. Kalau kita lihat di barat itu matahari belum menguning, berarti masih bisa sholat asar. Tapi kalau sudah menguning, cahaya matahari sudah menguning, berarti sudah habis waktu asar. Ya, kira-kira jam berapa itu Pak? Kira-kira kalau sudah menguning itu Pak? Jam-jam 5:30 kan? Kurang lebih. Iya, anggaplah paling lewat jam 6 kurang 1/4 lah. Itu sudah menguning di situ. Berarti waktu sholat asar sebenarnya itu jam 6 kurang 1/4. Kira-kira begitu Pak. Kira-kira begitu. Jam 6 kurang 1/4. Berarti siapa yang sholat jam 6 tepat atau jam 6 kurang 10 dasar sholatnya. Atau jam 6:15 meskipun maghrib jam 6:23 dasar sholatnya Pak. Nah, ini harus diperhatikan ini. Ya, baik jemaah sekalian. Kemudian waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu ketika terbenam matahari. Ya, terbenam matahari secara sempurna bulatannya Pak. Ya, ini ufuk misalnya, terbenam matahari begini di bawah ufuk dia. Kalau cuma masih begini belum karena masih ada kelihatan sampai betul-betul begini tuh. Nah, begini di bawah ufuk. Nah, terbenam ini, ya. Kalau sebegini enggak, karena piringannya, bundarannya masih kelihatan. Itu waktu maghrib, ya. Ketika sudah bundaran itu sudah hilang, ya. Sampai kapan berakhirnya? Sampai hilangnya rona merah yang berada di barat. Rona merah, apa namanya? Ufuk apa? Cahaya merah. Ya, syafaq namanya, syafaq ya, dalam bahasa Arab syafaq artinya cahaya merah
kalau kita lihat cahaya merah di barat, mana barat ya. Di arah barat terbenamnya matahari sudah tidak ada lagi cahaya merah, berarti habislah waktu maghrib. Iya. Jam berapa maghrib pas sekarang? Jam 6.23. Jam 6.23 startnya. Jam berapa berakhir Isya, Pak? 19.38. Jam 7:38. Ya, itu berakhir maghrib, masuklah Isya. Begitu dia percepatannya. Maghrib lewat langsung masuk Isya. Begitu. Ya, itulah hilangnya ronah merah atau cahaya merah yang berada di ufuk barat. Coba kita perhatikan. Silakan mau observasi, silakan, khususnya di daerah-daerah pantai atau tempat-tempat tertinggi kita lihat itu ufuk merah. Atau meskipun bukan di tepi pantai ya, jamaah sekalian. Kemudian ketika hilang cahaya merah atau syafaq atau rona merah yang berada di ufuk barat, maka masuklah waktu Isya. Masuklah waktu Isya. Nah, sekarang sampai kapan waktu sholat Isya berakhir? Ada yang bilang nanti sudah biar menjelang subuh belum masih bisa. Itu salah. Iya. Salah karena ada hadis Nabi mengatakan, Nabi mengatakan sholat Isya itu sampai setengah malam waktunya. Berarti kalau setengah malam berarti jam 12 kurang lebih jam 12 malam. Siapa yang sholat Isya jam 1, jam 2 itu sudah tidak benar, meskipun ada pendapat juga mengatakan boleh. Ya. Tetapi itu waktu yang darurat. Darurat artinya misalnya darurat itu misalnya dia lupa, ketiduran, tapi selama dia sehat-sehat di badannya, tidak ada hal-hal yang uzur, maka dia tidak boleh melewati dari jam 12 itu. Ya, itu waktu Isya. Adapun lebihnya itu jam 1, jam 2, jam 3. Jam berapa subuh Pak sekarang? Jam 4. Jam 4.35. Ya silakan kita mau sholat Isya saja jam 4.30, jam 4.25, jam 4.20, tapi itu waktu-waktu darurat, misalnya karena lupa dan seterusnya. Tapi karena jika tidak ada hal-hal, tidak bisa kita mengundurkan lewat dari jam 12. Maksimal jam 12. Lewat itu tidak dibenarkan. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jamaah sekalian waktu fajar. Ya, kapan waktu fajar ini? Waktu fajar itu jamaah sekalian ketika cahaya putih muncul di langit menyebar. Ya, artinya langit itu sudah menjadi putih menyebar. Menyebar sampai kapan? Jamaah sekalian sampai terbitnya matahari. Ya, sekarang waktu fajar jam berapa Pak? Jam 4 lewat 35. Terbit fajar, terbit matahari jam berapa Pak? Ya? 5.55, hampir jam 6. Ya. Jadi itulah berakhirnya waktu sholat subuh. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait tentang kami cepat saja pembahasannya tentang masalah ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, syarat yang ketiga, sholat adalah menutup aurat. Itu syarat yang ketiga, Pak. Ya. Jadi auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Ya, tidak boleh kelihatan. Ya, jadi putus sampai lutut tidak boleh kelihatan. Yang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah, kecuali muka. Ya, tapi ada juga ulama mengatakan tidak mengapa telapak tangannya kelihatan. Ya. Tapi ada juga mengatakan telapak tangan juga tidak kelihatan. Jadi sebaiknya telapak tangan tidak kelihatan. Ya. Ada juga ulama mengatakan tidak mengapa kakinya kelihatan, telapak kakinya kelihatan. Ya, tapi sebaiknya telapak kakinya juga
tertutup. Ya, itu menutup aurat. Kemudian jemaah sekalian, tentang menutup aurat ini tidak boleh transparan kita punya baju. Artinya jangan sampai kelihatan, anggaplah kita pakai baju atau pakai sarung, kelihatan kita punya kulit tembus transparan ya, kelihatan kulit-kulitnya. Kalau itu misalnya paha kita kelihatan, ya meskipun menutup aurat, tapi karena pakaian kita transparan, kelihatan kita punya kulit, maka itu tidak sah sholat kita, jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya, yang kelima ya. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Ya. Kiblat kita ini ke arah barat. Ya. Jadi kiblat ini bukan cuma mengarah ke barat saja, cuma karena kita posisi Indonesia itu menghadap ke barat kiblat. Tapi di negara-negara lain ada yang mengarah ke timur ya. Karena kan Ka'bah ini kan dikelilingi kan begini. Ya, seperti penduduk Madinah itu dia menghadap ke selatan ya. Iya, utara selatan itu Madinah. Ka'bah kiblatnya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Ya. Ya, siapa yang sholat tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Misalnya dia menghadap di mana? Ini barat ya, barat. Tapi kalau dia bisa menghadap ke utara, di utara ya, utara ini ya, utara, atau menghadap ke selatan, atau menghadap ke timur, ya maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, ya adalah niat. Ya, jadi syarat sah yang sholat adalah niat. Ya, tapi sekali lagi niat ini tempatnya di hati, tidak perlu kita mengucapkan dengan ucapan jamaah sekalian. Barangkali ini karena waktu yang terbatas, lebih baiknya kalau kita langsung saja sesi tanya jawab tentang masalah ini. Jadi alhamdulillah kami cukupkan bahwasanya syarat-syarat sah sholat telah berakhir, ya telah selesai. Yaitu ada berapa ya? Ada 6 ya. Ya, ada 6, yaitu suci daripada hadas, yang kedua suci daripada najis, yang ketiga masuknya waktu, yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat, yang keenam niat. Ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat. Ya. Silakan Pak. Ya, demikian dari penyampaian dan ada teknik banyak nanti bahwasanya masalah ini sering kita bisa kita dapatkan informasi hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat ini saja. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya masih seputar sholat. Ustaz, apakah diperbolehkan kita untuk sholat tahiyatul masjid setelah azan? Nah, biasanya begitu kan? Contohnya pada sholat subuh ada yang sholat 4 rakaat. Maka ada hadis mengatakan rakaatul fajr khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat setelah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau ada yang sudah terparakan keluar Ustaz, dan dia mengatakan bahwa saya sholat tahiyatul masjid dulu, baru saya setelah itu sholat sunnah rawatib duluan. Iya, melaksanakan sholat sunnah fajar setelah azan ya, setelah tahiyatul masjid setelah azan. Kemudian setelah itu sholat sunnah lagi. Iya, Berarti 4, ya. maksudnya 2 Iya, karena sholat sunat
Tahiyatul masjid itu kapan saja kita masuk masjid. Ya kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, ya. Jadi kapan saja kita masuk masjid? Kapan saja, di saat-saat apa saja. Fala tajlis hatta yarka raka'atain. Jangan dia duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ini kasusnya dia setelah azan ya masuk masjid, dia mesti sholat sunnah 2 tahiyatul masjid namanya. Tahiyatul masjid. Kemudian ada sholat sunnah rawatib. Ya, sebelum subuh. Apa hadisnya tadi itu? Ya, raka'ataini al-fajri qabla al-fajri khairun minad dunya wa fiha. Ya, itu maksudnya salat sunnah rawatib, bukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, itu maksudnya salat sunnah rawatib 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maksudnya salat sunnah sebelum salat subuh, bukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Begitu ya? Ya. Maksudnya Ustaz begini. Ya. Rakaat 2 kan biasa masuk langsung tayang masjid, setelah itu sholat sunat lagi rawatib. Iya. Iya begitu Pak. Iya, memang begitu Pak. Iya. Karena kita kan masuk masjid, ya kata Nabi setiap masuk masjid langsung 2 rakaat. Tahiyatul masjid itu Pak. Iya, niatnya tahiyatul masjid. Yang kedua kita mau niatnya sholat sunnah rawatib sebelum fajar namanya Pak, sholat rawatib sebelum fajar. Ya. Sebelum sholat subuh ya. Iya, sebelum sholat subuh maksudnya. 2 rakaat Pak. Ya, itu yang dikatakan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kecuali kalau mendesak barangkali seperti itu waktu mendesak, bagaimana itu yang sunat itu boleh kan tidak dilakukan karena waktu mendesak. Iya, kalau mendesak Pak, maka kita niat saja yang sholat sunnah sebelum sholat subuh itu, sholat rawatib. Itu saja yang kita lakukan, maka itu sudah menutupi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau waktunya mendesak Pak, sudah mepet sekali. Iya, kalau masih panjang digabungkan. Yang masih serasa kita Ya? ketika sudah sholat beliau sudah sholat sunnah rawatib di rumah, biasanya setelah dia ke masjid dia tidak sholat sunnah lagi. Dia meskipun waktu ada. Setelah masuk masjid tidak sholat sunnah lagi. Karena dia sudah sholat sunnah rawatib di rumah. Tapi bagaimana dengan tahiyatul masjid gimana? Ada sebagian sudah Iya. Padahal kan Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul asra fala tajlis hatta. Apabila kamu masuk masjid, janganlah duduk sebelum sholat. Itu bersifat umum. Ya, tidak ada hadis mengatakan apabila kamu masuk masjid di subuh hari setelah azan, maka janganlah kamu sholat, tidak ada. Kata Nabi, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum kamu sholat sunnah 2 rakaat. Iya. Tapi boleh saja yang tidak mau duduk silakan, tapi jangan duduk, berdiri terus berarti. Barangkali juga begini dalam artian ini kan salat sunnah. Kalaupun orang tidak lakukan juga tidak apa-apa memang. Iya, nggak apa-apa. Ini karena ini sunnah hukumnya artinya Iya. orang lakukan juga dapat pahala. Iya. Tapi kalau orang tidak lakukan juga tidak ada konsekuensinya. Dia tidak mendapatkan, tapi kita harapkan bisa dapatkan setidaknya kita berusaha untuk mendapatkan yang sunnah itu kalau bisa. Iya. Iya, seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu di belakang masih ada. Kalau ada diketuk mic-nya Bu. Kalau iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, seumpamanya ini karena tugas harus berangkat subuh ke bandara, tapi mau salat kan perlu waktu subuh baru jangan lupa. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz,
bisa syarat sebelum waktu subuh atau nanti kalau sampai jam 2 baru syarat berarti pagi. Itu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah memang Ustaz. Jadi belum dimasukkan salah memang. Mau kemana? Mau kemana ini? Padahal. Itu waktunya ini maksudnya baru jam 4 subuh kan? Iya. Karena mau berangkat, apa bisa syarat dulu baru berangkat atau udah nanti subuh dari jam 4 subuh berangkat pagi. Nah itu maksudnya. Tidak bisa Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan, ada waktu-waktunya. Iya, subuh itu ada waktunya. Iya, sampai sebelum terbitnya matahari. Iya. Awalnya ya, awalnya itu ketika terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau Ibu anggaplah ya misalnya waktu subuh sekarang jam 4 berapa? 4:35 Pak. Ibu sholat jam 4:15 atau 4:20 tidak sah sholatnya Ibu. Belum masuk waktu. Yang penting sebelum masuk 4:35 tidak sah. Apalagi jam 4 tidak sah Ibu. Jadi bagaimana solusinya? Ibu sholat nanti di bandara kalau masuk atau di pesawat sekalipun tidak mengapa, boleh sholat di pesawat. Iya, ibu sholat di pesawat. Iya, atau sholat di bandara. Tapi kalau ibu takut ketinggalan pesawat, sholat saya di bandara. Tapi jangan juga nanti bisa sholat subuh jam 7 kalau sampai tidak boleh juga, karena sudah habis waktunya. Jadi itu kaidahnya itu Ibu, tidak boleh sholat sebelum waktunya dan tidak boleh sholat setelah habis waktunya. Tidak boleh. Jadi sudah ada interval waktunya itu. Kalau berdasarkan jam subuh sekarang di kita di Makassar ini jam 4:30 berapa lagi Pak? 4:35 Ibu. Kemudian terbitnya matahari Pak jam berapa? 5:55. 5:55 Ibu. Berarti jam 6 kurang 5. Itu paling terakhir sekali Ibu sholat itu. Tidak boleh jam 6 pas, jam 6:10, apalagi jam 7 tidak sah. Meskipun alasan safar, meskipun alasan sakit, tidak ada uzur masalah waktu Bu. Kecuali kalau menjamak sholat boleh karena safar ya. Iya, menjamak sholat karena safar. Tapi subuh itu tidak bisa dijamak. Iya, subuh itu tidak bisa dijamak, dia berdiri sendiri. Nanti Pak Ustaz kembangannya ketiduran. Kalau ketiduran Ibu itu dimaafkan itu karena di luar, kecuali kalau pura-pura tidur. Artinya tidur tapi kita dengar di azan, kita undur-undur, itu yang berdosa. Tapi kalau betul-betul tertidur pulas, tidak dengar sama sekali azan, suara azan, lalu kita bangun misalnya jam 7 pagi, tidak mengapa kita sholat subuh jam 7 pagi karena betul-betul tidak dengar azan. Tapi kalau kita dengar azan kita tidur lagi, kita berdosa itu. Banyak-banyak kita beristighfar. Contoh misalnya, saya dengar azan jam 4 subuh, tapi kita pikir tidur lagi, berdosa karena kita sudah dengar azan. Kecuali kalau kita belum dengar azan, nanti terbangun nanti jam 10 pagi misalnya, itu boleh sholat subuhnya sah. Ya, karena dia bukan kemauannya. Ya. Ya, barangkali masih ada Pak, Ibu, Bapak, Adi, silakan Pak. Ya. Pak. Waalaikumsalam. Yang saya bertanya masalah waktu sholat, apakah misalnya daerah barat sama penentuan sholatnya, penentuan waktu sholatnya? Kamu tidak sama misalnya kalau di negara barat, misalnya Amerika atau apakah? Saya tidak pernah, tapi kayaknya kan saya dengar itu ada yang daerah panjang usianya, yang saya dengar begitu. Apakah waktu sholatnya tidak berdasarkan dengan hadis Nabi yang jam 12 lewat ini? Tidak Pak, dia berdasarkan yang ada di sana Pak. Tetap misalnya jam 12 lewat begitu? Iya, berdasarkan waktu di sana mereka. Oh, iya, berdasarkan waktu di sana. Kalau misalnya kita di sini dohor di sana, kalau dohor kenanya kalau waktu duhurnya. Iya, jadi dia berdasarkan waktu di sana Pak. Iya, kan di sana kan mereka juga punya matahari kan. Iya, ada mataharinya. Jadi itu sholat itu Pak berdasarkan matahari bukan bulan.
Kecuali kalau puasa itu berdasarkan bulan. Artinya kita melihat bulan, berarti masuk itu bulan puasa. Tapi kalau sholat tumpah kita melihat matahari. Saya dengar Ustaz misalnya ada yang misalnya waktu puasa, bukanya dia bukan jam 6, dia jam 7, jam 8 begitu. Saya dengar begitu. Iya, karena mataharinya di sana. Oh, bukan jamnya. Iya, bukan Pak. Iya, begitu. Oh, Iya. Atau barangkali berlaku tadi hadis itu Ustaz, artinya pada kondisi di daerah di mana berada tadi kalau dulu lewat seperti Iya. itu yang dipakai barangkali di tempat itu. Gimana, Artinya Pak? berdasarkan hadis yang tadi Ustaz Iya. itu pas lewat mataharinya sedikit. Iya. Jadi di sini ditentukan seperti hadis Iya, itu. iya, Berdasarkan hadis itu. iya, begitu. Masih ada barangkali Bapak Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya gimana sholat yang biasa itu tadi yang bisa sholat yang terbuka, mungkin dia belakang atau apa namanya belajar tentang dia mungkin belajar sholat ada mungkin kekurangannya. Ketika dia belajar dia mengetahui tadi dia mengetahui sholat yang biasa. Jadi gimana caranya? Iya, mengenai itu apakah dia tak banyak yang dia harus qada atau bagaimana? Ya, tergantung Ustaz dari mungkin dia dapat ilmunya mungkin lambat. Iya, Mungkin agak banyak mungkin. bertahun-tahun begitu. Ustaz, makanya Tidak perlu. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun tidak perlu. Cukup dia istighfar saja karena belum sampai ilmu kepadanya. Iya, jadi sesuatu yang belum sampai ilmu itu dimaafkan. Iya. Jadi karena dia belum tahu ilmunya. Iya, jadi itu dimaafkan. Jadi kita saja istighfar saja sudah cukup, tidak perlu mengganti sampai bertahun-tahun itu sholat, tidak perlu. Iya. Demikian. Ya, masih ada barangkali Bapak Ibu. Kalau Ibu yang silakan Ibu, ada yang betul. Silakan. Ya. Ustaz, apabila seorang wanita hendak melaksanakan sholat, sebaiknya ikat rambutnya dia buka agar setiap helai rambut ikut bersujud juga, begitu katanya. Apa penjelasannya? Ada hadisnya atau bagaimana? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah juga mendengarkan itu, Bu. Ya Allah alam apakah ada hadisnya itu apa namanya? Iya, membuka ikat rambutnya itu. Apa bahwasanya setiap helai rambut itu sujud. Ya Allah alam. Juga kalau itu nggak ikat rambutnya juga ininya. Ya, Pak. Ya, mungkin lain kali kalau memang ada di sini bisa dibawa di sini. Iya. Maksudnya hadis yang pernah dibaca bisa dibawa supaya bisa nanti dibukakan buku yang berkaitan dengan dunia Islam. Iya, barangkali masih ada yang lain. Iya Pak, silakan Pak. Tidur, berhadas, tidur, ya. Karena juga diajarkan bahwa binatang yang najis itu binatang yang tidak dimakan dagingnya. Binatang yang najis. Iya. Tapi minggu lalu ketemu yang lalu kita bilang anjing itu tidak membatalkan wudu negara ini. Iya, tidak. Karena dia jadi yang membatalkan wudu itu bukan najis, tapi hadas.
Jadi ya, sekalipun anjing itu najis, kena, tapi tidak membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan wudu hadas, seperti misalnya habis buang air kecil, kita habis buang air besar, keluar, ya, habis buang air kecil, ya, atau kita tertidur pulas, itu hadas namanya, itu membatalkan wudu. Ya. Apa pertanyaan itu, Pak? Iya, tidak. Dia cuma najis saja, Pak. Cukup Bapak hilangkan saja. Ya. Hilangkan saja itu najisnya 7 kali ya. Dengan air, 1 kali dengan tanah. Kalau terkena kita punya pakaian atau badan atau tempat-tempat misalnya. Tapi tidak membatalkan wudu, tidak. Karena dia najis, Pak. Jadi semua najis tidak membatalkan wudu. Ya. Yang membatalkan wudu itu cuma hadas. Hadas. Ya. Seperti tadi dikatakan hadas seperti tertidur pulas gitu ya. Kentut ya, buang angin, buang air besar, makan daging unta, itu hadas itu. Ya. Begitu. Iya. Iya, masih ada. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana halnya kalau misalnya kita di perjalanan di laut, niat yang saja kita harapkan itu tidak tahu gimana kita ini kapal laut misalnya itu pesawat. Iya. Terkadang juga di hotel-hotel biasa tidak ada di kamarnya ini tidak ada penunjuk kiblat, kiblat. Jadi saya pernah masuk ke tempat mau sholat, saya pasrah kepada Allah dan niat saya menghadap kiblat. Karena saya mau tanya yang jauh itu ini sepertinya. Biasanya itu kan ada penunjuk kiblat, kalau ini kiblat ke sana. Kita langsung menghadap kiblat. Gimana? Ya, jadi hukum asalnya selama kita bisa mengetahui arah kiblat, maka kita wajib menghadap kiblat. Itu hukum asalnya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita dimaafkan tidak bisa menghadap kiblat. Seperti tadi, misalnya kita di laut, tidak punya kompas, tidak tahu, itu boleh kita perkirakan saja. Ya, seandainya kita sholat tidak menghadap kiblat, tetap sah sholat kita. Tapi itu kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau kita tinggal di Makassar, tidak mungkin banyak sekali masjid sebagai arah kiblat, ya. Atau kita pergi ke gunung misalnya, ke hutan, tidak bawa kompas, tidak tahu di mana, tidak ada juga orang situ kita bertanya. Tidak apa-apa kita tawakal Allah, kita perkirakan kemungkinan di sini nih saya. Iya, niat. Iya. Iya, atau di pesawat misalnya, tapi di pesawat biasanya ada ya. Ada Pak yang memberitahukan itu arah kiblat, ada Pak? Tidak ada. Iya. Kalau yang tidak ada, anggaplah juga tidak ada yang memberitahukan ya, artinya pramugarinya atau pilot juga tidak tahu arahnya, tawakal saja. Kita tetap saja di tempat begini, tempat duduk kita tidak perlu cari membelakangi begini. Tidak perlu geser kursi, tidak perlu. Iya. Insya Allah karena kondisi-kondisi yang darurat namanya, ya, atau di hotel. Tapi di hotel mestinya kalau di hotel juga masih bisa kita bertanya Pak, karena kan masih dekat. Kecuali kalau hotelnya berapa, kan bisa tunggu sebentar. Ada teleponnya Ustaz. Iya, ada teleponnya Pak. Kalau hotel bukan darurat Pak, karena masih ada pegawai hotel yang bisa ditanya. Tinggal telepon, nih mana ada kiblat ini gitu Pak. Gitu. Kecuali kalau di hutan, tidak ada orang-orang, di pegunungan, di gunung apa, tidak ada itu, oke lah, dimaafkan Pak. Tapi kalau cuma di hotel, saya pikir masih bisa bertanya Pak. Ya begitu Pak. Ya. Tapi yang jadi masalah misalnya kalau pesawatnya arah ke timur, nah kita mau sholat, gimana caranya di balik badan? Iya tidak usah Pak. Saya katakan tidak usah. Kalau memberatkan Pak. Sebenarnya kita tahu pesawatnya arah ke timur di pesawat, kita tahu tapi
cara sholat kita bagaimana? Nah, Ya kira-kira bisa kita dibalik. Kalau nggak bisa tidak usah Pak. Ya, tidak bisa. Iya, kata Allah Pak dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Taatilah Allah sesuai kemampuanmu. Iya, sesuai kemampuan tak di situ. Kira-kira bisa kita menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, karena kursinya tidak mungkin mau dibalik-balik, ya tidak usah Pak, tetap saja menghadap ke timur, tidak usah menghadap ke itu. Kalau karena kan kondisi darurat Pak. Iya, ada keringanan Pak, ada keluasan, kemudahan. Atau bisa solusinya, kalau naik pesawat kan perkiraan bisa dijamak sebelum dan sesudahnya gitu Ustaz. Katakanlah maghrib bisa, dia setelah memang maghrib kemudian jamak dengan bisa, atau nanti bisa dijamak di maghribnya. Boleh juga. Iya, daripada boleh juga Pak. Iya, kita menjamak. Iya. Iya. Ya kecuali subuh udah bisa dijamak karena berdiri sendiri. Iya. Ya demikian. Ya barangkali masih ada waktu ini, Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 3 menit. Ya silakan Pak Aroli. Tapi baiknya misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya itu. Bolehkah aku melaksanakan sebentar asal komandannya atau sesudahnya? Di masjid sebentar asal. Cukup Pak, satu saja tuh. Tahiyatul masjid harus setelah azan dulu Pak, karena ada hadis Nabi ya untuk perintah menjawab azan. Ya, ada hadis Nabi perintah untuk menjawab azan. Jadi jangan dulu kita tahiyatul masjid setelah azan, biarkan dulu azan selesai kita menjawab, lalu kita berdoa, setelah itu baru kita sholat sunnah. Tahiyatul masjid. Ya? Iya, barangkali dia belum pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan ketika azan dikumandangkan maka jawablah itu azan. Iya. Tapi bukan berarti tidak sah sholatnya, sah sholatnya. Iya, cuma dia melanggar aturan Nabi dari satu sisi, yaitu tidak menjawab azan begitu. Tapi sholatnya tetap sah. Iya. Begitu. Ini masih ada Pak Haji Silakan kata-kata tadi Pak Haji. Iya, kecuali ketika pada salat Jumat, iya, ulama berbeda pendapat itu. Kita ini khusus pada salat Jumat ya, karena ada juga hadis Nabi apabila imam sudah berkhutbah, jangan kamu melakukan aktivitas yang lain kecuali mendengarkan saja. Iya, oleh karena itu ketika ada yang azan di hari Jumat, maka dia segera sholat sunnah bersamaan dengan azan itu, karena kita ingin mendengarkan khutbah. Dia tidak mau ketika khutbah sementara dia sholat, maka dia sholat itu boleh Pak. Tapi ini berlaku pada sholat Jumat saja. Ada keringanan di situ, ada keringanan. Dia boleh kita sholat sunnah tahiyatul masjid pada saat azan, tapi di hari Jumat saja, karena ingin mendengarkan khutbah. Itu boleh Pak, boleh. Itu boleh. Itu tidak mengapa itu. Iya. Tapi sebaiknya adalah kita menjawab dulu azan. Sebaiknya kita menjawab dulu azan. Setelah kita menjawab azan, baru kita sholat sunnah 2 rakaat meskipun imam sedang berkhutbah. Ya, demikian. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk, jangan duduk. Jadi berdiri. Kecuali kalau darurat Pak, kalau saya duduk saya bisa pingsan misalnya, pusing kepala aku, tidak apa-apa duduk. Tapi kalau tidak ada uzur-uzur, tetap berdiri Pak. Ya, sudah masuk. Iya. Sudah masuk. Setelah masih ada 3 kali